Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran hari ini mengakui kesalahan. Mari kita memasuki pasal 38. Kita perhatikan ayat yang ke-14 sampai 15. Maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelengkung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memahami bahwa di sini ada satu cerita penting tentang Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan yang dikaruniakan 3 orang anak laki-laki. Namun ia hanya mempunyai seorang menantu, yaitu Tamar. Tamar awalnya adalah istri dari Er. Kemudian Er berbuat jahat di mata Tuhan, maka Tuhan pun membunuhnya. Lalu Yehuda menyuruh kedua anaknya Onan kawin dengan istri kakaknya itu, tetapi Tuhan membunuhnya sebab ia juga berbuat jahat. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan pasal 38 ayat 12. Istri Yehuda meninggal, tak lama berselang ia bersetubuh dengan seorang perempuan yang ia menuduh perempuan itu sebagai sundal atau pelacur, dan ia mengabarkan bahwa Tamar telah bersundal. Berita itu sampai di telinga Yehuda dan dia menjadi marah dan menuntut agar Tamar dibakar atau dihukum. Akan tetapi Tamar menunjukkan bukti cap materai, kalung, dan tongkat pemberian Yehuda saat bersama-sama dengannya. Saat itu pula Yehuda sadar bahwa dia telah salah paham dan ia mengakui kesalahannya. Di ayat yang 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa Yehuda mengakui kesalahannya ketika ia memberikan penilaian yang tidak baik terhadap Tamar. Dan kita bisa belajar dari cerita ini bahwa apa yang dilakukan Yehuda tetap diampuni Allah karena ia telah mengaku bahwa ia keliru dan salah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga diajarkan bahwa mungkin pandangan kita terhadap seseorang juga bisa salah atau tuduhan-tuduhan kita. Tetapi ketika kita melakukan satu tuduhan yang keliru, alangkah baiknya kita juga mengakui bahwa kita salah atas tuduhan itu. Nah, ini menjadi kebenaran hari ini yang bisa kita yakini, sebab ada sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita semua. Haleluya, amin.